Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad. Setiap pertemuan anak ulang dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berisikan tentang akhlak Islamiyah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan akhlak Islamiyah kepada umatnya. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin meneladani akhlak-akhlak yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai akhlak Islamiyah. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yang mana kita telah masuk ke bab takabbur, kesombongan, yang mana zaman sekarang ini beberapa sikap sombong itu bahkan diwajarkan, ya. Nah, apalagi yang memiliki mungkin kelebihan rezeki, kelebihan kekuasaan, beberapa kalangan menganggap kalau mereka punya kelebihan maka dimaklumi kesombongannya atau dianggap biasa dari sikap sombong. Namun seperti yang kita ketahui sikap takabur al-mutakabbir. Al-mutakabbir itu artinya yang sombong, itu hanya satu-satunya zat yang boleh bersikap seperti itu. Siapa itu? Ya tentu Allah Subhanahu wa taala, Satu-satunya zat yang boleh bersikap sombong. Nah, maka di sini banyak hadis-hadis yang mana Rasulullah SAW memperingati tentang kesombongan, seperti dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membesar-besarkan dirinya, itu congkak, ujub kepada dirinya, atau berjalan di atas bumi dengan kesombongan, maka di akhirat nanti dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala murka. Nah, inilah peringatan dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Ketika ada umatnya yang mempunyai sikap atau watak sombong, maka ancaman dari Rasulullah SAW yaitu ketika ia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya. Karena sejatinya tidak ada makhluk yang boleh bersikap sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sedikit pengetahuan para jamaah sekalian. Ada sifat-sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sikap sombong, salah satunya. Nah, inilah yang diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana makhluk-makhluknya bersikap seolah-olah bersikap hanya yang boleh dimiliki oleh zat pemilik semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ke hadis selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sombong atau jauh dari sikap sombong bagi orang yang makan bersama asistennya atau pembantu rumah tangganya Nah, menunggangi keledai ketika di pasar serta mengikat kambing dan memerahnya. Nah, ini adalah beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan oleh para budak di zaman jahiliyah Nah, maka perbuatan tersebut malah dipuji oleh Rasulullah Nah, seperti yang pertama makan bersama budaknya atau asistennya Nah, yang mana kalau pembesar-pembesar Quraisy bisa mencela kaum Quraisy yang makan bersama budaknya. Padahal sejatinya dalam Islam tidak ada perbedaan antara budak dan juga tuannya. Kemuliaan di mata Allah hanyalah melalui takwanya, bukan melalui kasta dalam pekerjaan di dunia atau kedudukannya di dunia. Kemudian
ya menunggangi keledai di pasar ya. Jadi seakan-akan ya ia itu sama dengan yang lainnya ya, tidak bermewah-mewahan ke pasar ya. Jadi ya yang dimaksud dari poin kedua ini adalah ya ketika lagi keluar yang mana dilihat masyarakat banyak tetap mempunyai sifat tawaddu ya, tidak bermegah-megahan ya, tidak membuat mencolok ya pada dirinya sendiri ya. Serta mengikat kambing-kambing dan juga memerahnya, yang mana pembesar kulit pada zaman dahulu yang menganggap ini pekerjaan yang membuat kotor diri sendiri ya, mengotori diri sendiri ya. Nah, maka biarkanlah ya budak-budak saja yang memerah kambing. Jadi jangan merasa karena kita mungkin lebih ya kedudukannya di atas ya, seakan-akan kita nggak mau membantu ya, atau mengerjakan suatu hal yang terkesannya mungkin kotor seperti hal-hal tersebut. Makanya dalam Islam dipuji oleh Rasulullah agar menjauhkan dari sikap sombong, ya, takabur. Nah, kemudian kita lanjut ya, ke suatu kisah ya dari sahabat Ali ya. Suatu hari beliau ya sahabat Ali bin Abi Thalib ya membeli ya kurma dengan harga 1 dirham, ya. Beberapa kurma dengan 1 dirham. Nah, kemudian dia membungkus kurmanya dengan mantel ya seperti selimut ya. Lalu aku katakan kepadanya ya, jadi neneknya ya atau Ali bin Hashim ya berkata kepada Ali bin Abi Thalib ya, biarkanlah aku membawa ya kurma wahai Amirul Mukminin ya. Namun ya Ali menjawab ya, Ali radhiyallahu anhu menjawab ya, tidaklah ya. Biarkanlah aku sebagai kepala keluarga yang membawanya sendiri. Ini salah satu Amirul Mukminin yaitu Ali bin Abi Thalib ya, atau Amirul Mukminin yang terakhir ya, bersikap tawaddu ya kepada umatnya ya, kepada ya kaum muslimin. Kalau zaman sekarang ya sedikit-sedikit ya diminta bantuan, minta bantuan. Padahal tidak perlu ya, atau mungkin hanya hal sepele. Namun kita lihat ya, para pemimpin Islam pada zaman dahulu ya, bahkan mereka lah yang menjadi garda terdepan ya dalam menolong Islam ya, dalam mempraktekkan syariat-syariat Islam. Mereka yang pertama melakukan sebagai contoh bagi kaum muslimin. Nah, inilah ya bagaimana ya kaum muslimin pun atau para sahabat melihat mereka lah yang berhak menjadi Amirul Mukminin ya, sebagai pemimpin kaum muslimin ya, sebelum adanya perpecahan menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Lagi-lagi ya, bagaimana Islam benar-benar memandang ya hal-hal yang kecil seakan-akan sepele, namun itulah sikap tawaduk ya. Yang mana sikap tawaduk tersebut menjauhkan diri kita dari sikap sombong dan juga ujub. Nah, kita lanjut ke hadis 552 ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ya dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW ya bersabda ya dari hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, al-izzu izari ya. Kemuliaan ya, al-izza ya, al-izzu ya adalah pakaianku, izari. Izari itu sebetulnya ikhwah jamaah, izar itu seperti kalau bisa kita katakan kain. Atau misalkan kalau di Indonesia itu lebih terkenal dengan sarung ya. Jadi ya, pakaiannya Allah itu adalah keagungannya, kemuliaannya. Nah, wal kibriya'u ridai. Dan juga ya, kibria ya. Al kibr itu kesombongan adalah selendangku, rida. Paman naza'ani ya, barang siapa yang menentangku ya, yaitu dengan perlakuan dua hal tersebut ya, dengan sikap sombong dan juga merasa mulia di mata manusia ya, ini salah satu contoh menentang Allah Subhanahu wa taala ya, bisyai'in dengan suatu dari keduanya ya, minhuma ya, azabtuhu ya, maka aku akan mengazabnya. Nah, ini peringatan lagi
dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa yang melakukan, ya, dengan dua hal, ya, atau salah satunya, ya, yaitu merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, ya, sama ya, sikapnya ujub ya. Nah, atau bersikap sombong. Di pertemuan sebelumnya kita telah bahas, ya, sombong itu definisinya apa, ya. Raddul haq, ya, raddul haq itu menolak kebaikan atau menolak suatu kebenaran. Wagom tunas, tunas itu merendahkan orang lain. Nah, itulah sikap sombong. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersikap ujub dan juga sombong atau salah satunya, ya, maka, ya, janji dari Allah adalah Allah akan mengazabnya. Inilah, ya, bagaimana sikap-sikap yang akan menjauhkan diri kita dari rahmatnya Allah. Ya, tentu rahmat Allah itu adalah lawan kata dari azab Allah. Pertolongan Allah lawan kata dari azabnya Allah atau siksaan Allah. Ya. Maka barang siapa yang ingin, ya, mendekatkan rahmatnya Allah kepada dirinya, maka jangan bersikap ujub dan juga sombong. Ya. Karena dua sifat ini, ya, bertolak belakang dengan, ya, rahmatnya Allah, yaitu malah mendekatkan kepada azabnya Allah. Wa yauzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai kita mendapatkan azab Allah, ya, sedikit pun, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan, ya, kalau di akhirat apalagi, ya, jangan sampai kita mendapatkan siksanya Allah atau azabnya Allah di akhirat. Wa yauzubillah min dzalik. Karena tidak ada yang tahan, ya, dengan siksanya Allah nanti ketika di yaumil akhir, ya. Kemudian kita lanjut ke hadis 553, ya. Dari, ya, sahabat Nu'man bin Bashir, ia berkata di atas mimbar, ya, sesungguhnya, ya, para syaitan itu memiliki perangkap, ya, atau tipu daya, ya, tipu daya muslihat, dan perangkapnya adalah kekufuran terhadap nikmat Allah. Nah, ini, ya, para jamaah sekalian, ya, para syaitan, ya, yang mana mereka benar-benar ingin menjerumuskan manusia, ya. Yang pertama ia lakukan adalah bagaimana kita mendapat nikmat Allah yang tentu kita dapat yang setiap detiknya, ya, bahkan ketika bernapas itu adalah nikmatnya Allah. Nah, namun, ya, para syaitan, ya, membisikkan kepada diri kita untuk bersikap kufur, ya, dan bangga terhadap pemberiannya, ya. Bangga maksud sini adalah mengagung-agungkan, ya, menyombongkan, ya. Nah, seakan-akan, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hasil usahanya sendiri. Hmm. Dan ia merupakan bahwa setiap apa yang ia dapatkan ataupun yang ia hasilkan dari dirinya, ya, itu harus mendapatkan izin dari Allah atau atas kehendak Allah. Ia merupakan hal tersebut, ya, padahal sejatinya, ya, sekecil apapun ia, ya, bisa menghasilkan sesuatu, maka hal tersebut hanyalah pertolongan dari Allah, atau itu hanyalah titipan dari Allah. Maka ingat, ya, para jemaah sekalian, ya, sebesar apapun kedudukan kita, ya, sehebat apapun kita di mata manusia, ya, sebaik apapun perilaku kita bagi masyarakat sekitar kita, ya, ingatlah bahwa itu adalah atas kehendak Allah dan juga titipan dari Allah. Ya. Maka di atas bumi ini, ya, sebesar apapun kedudukan seseorang, ya, sekecil apapun, ya, orang tersebut di masyarakat, sama saja, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa bertolak belakang, ya, atau terbalik, ya. Di mata manusia dia sebagai orang yang besar, ya, namun di mata Allah dia sebagai makhluk yang hina atau bahkan bisa mendapatkan laknat Allah. Juga sebaliknya, ya, ketika ada seseorang di mata manusia ia adalah, ya, seseorang yang kecil, ya, kedudukannya, namun di mata Allah, ya, kedudukan, ya, hamba tersebut, ya, salah satu hamba yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu disayangi, ya, dan juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala beserta pertolongan tentu. Amin ya rabbal alamin, ya. Contohnya apa? Ya, seperti, ya,
sahabatnya Rasulullah SAW, yaitu Bilal bin Rabah, ya, yang mana salah satu budak pada zaman jahiliyah yang dimiliki oleh tuannya pertama kali, yaitu Umayyah bin Khalaf, ya, yang menganggap ya Bilal ini ya hanya budak uh, kulit hitam biasa, ya, bahkan harganya seharusnya murah, ya, yang mana menjadi ya bahan cacian, bahan zoliman bagi ya Umayyah bin Khalaf yang juga pembesar-pembesar Quraisy, yang mana sebelum ia dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, ia disiksa di tengah kota Makkah, ya, pada saat siang hari, ya, teriknya sangat menyengat, kemudian dicambuk punggungnya serta buat mainan untuk anak-anak Quraisy. Terlihat terhina, ya, namun ya ia menjadi salah satu sahabat yang mana kemuliaannya sangat besar, ya, kan menjadi muadzin, ya, menjadi ya seorang yang terus menerus mengelantunkan azan, ya, ketika waktu sholat telah datang, ya, sampai Rasulullah SAW wafat, ia tidak bisa melakukan azan lagi, ya, karena kesedihannya ditinggal oleh Rasulullah SAW yang membawa dia dari kesengsaraan, ya, dunia yang diisi dengan kebodohan dan juga uh, ketidakadilan. Maka ia didatangi oleh Rasulullah SAW, ya, melalui Abu Bakar dengan membawa keadilan dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bilal, ya, menjadi salah satu sahabat, ya, yang dikenal oleh kaum muslimin, ya. Mayoritas kaum muslimin pasti mengetahui, ya, siapa itu Bilal bin Rabah. Itulah salah satu contoh, ya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan, ya, walaupun ya sebagai manusia menganggap atau memandangnya sebelah mata, ya. Kita lanjut para jamaah sekalian, ya. Hadis, ya, lagi-lagi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ya, surga dan neraka itu, ya, seperti saling uh, merebutkan, di sini ya ini kurang tepat, ya, atau saling bertolak belakang yang lebih tepat, atau saling berdebat, ya. Neraka berkata, ya, aku telah dibuka oleh orang-orang yang sombong dan juga ujub, ya, membanggakan diri sendiri, ya. Inilah salah satu sikap penghuni neraka. Nah, surga pun juga berkata, ya, aku telah dibuka oleh orang-orang yang lemah, duafa, dan juga orang-orang yang fakir. Nah, kenapa dua hal ini, ya, menjadi ya ciri-ciri bagi penghuni surga, ya, seorang yang duafa dan juga fakir, ya. Padahal secara amal, ya, mungkin bisa sama kita antara orang duafa, orang fakir, atau bahkan kita bisa memiliki peluang lebih dengan harta yang kita miliki. Ya, namun kenapa, ya, surga itu diisi oleh orang-orang yang duafa dan juga fakir? Para jamaah sekalian, ya, nah, ini sebagai bukti bahwa, ya, atau penguat dari hadis yang lain, yaitu bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, ada beberapa, ya, hal yang membuat, ya, timbangan atau hisab seseorang itu menjadi sangat lama. Jadi ada beberapa faktor, ya, bagi seorang hamba yang membuat hisabnya itu lama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ya, tentang hartanya. Jadi setelah amal soleh para jamaah sekalian, ya, atau juga amal keburukan kita yang membuat lama, ya, hisab kita itu yang pertama tentang harta kita. Semakin banyak harta kita, maka semakin lama kita dihisab, dipertanyakan. Engkau diberi rezeki begini, ini dan itu. Nah, dengan rezeki yang aku berikan, ya, untuk apa engkau keluarkan rezeki itu? Ya. Dengan harta yang aku titipkan, ya, untuk apa engkau salurkan hartamu? Yang pertama, tentang harta. Yang kedua, umur. Ya. Semakin tua kita, semakin lama kita hidup dunia, maka semakin lama juga kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Nah, jadi para jamaah sekalian, ya, agar hisab kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau hisab kita baik, ya, hasilnya, maka kita gunakan umur kita, ya, waktu kita dengan suatu hal yang baik, ya. Jangan sampai diberi rezeki oleh Allah, diizinkan oleh Allah, kita mempunyai, ya, umur yang cukup panjang, ya, atau bahkan lebih dari rata-rata manusia yang hidup, ya. Namun amalan soleh kita, ya, ternyata hanya sedikit, ya. Hmm, seperti, ya, uh, bukan tong kosong nyaring bunyi, ya. Hampir mirip, namun yang dimaksud adalah kita berumur panjang namun amal soleh kita sedikit. Naudzubillah min dzalik, ya. Nah, itulah dua penyebab, ya, amal, afwan, ya, hisab itu lama kepada seorang hamba. Nah, inilah yang membuat kaum duafa dan juga orang-orang fakir, ya, mereka lebih mudah hisabnya, ya. Salah satu faktornya, ya, karena mereka tidak punya harta lebih seperti yang lainnya, di mana mereka tidak banyak dipertanggungjawabkan atas apa yang Allah titipkan kepada mereka. Yang kedua, ketika mereka bersabar, ya, maka yang ada dosa-dosa mereka itu yang dihapuskan. Sedangkan mereka, ya, celah untuk berbuat dosa dari harta mereka tentu sedikit, karena mereka tidak punya harta lebih. Ya, maka inilah, ya, kenapa surga itu benar-benar diisi oleh orang-orang yang duafa dan juga fakir, ya. Yang dimaksud sini, ya, mayoritas, ya, bukan semuanya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada surga, ya, engkau adalah bentuk sesungguhnya dari rahmat kasih sayang. Kuberikan rahmatku kepada siapa saja yang aku kehendaki. Hmm. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada neraka, engkau adalah bentuk sesungguhnya dari azabku, dan aku akan mengazab siapapun tanpa terkecuali kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, maka setiap kalian di antara kalian, ya, mempunyai penduduk atau penghuni-penghuni nanti di hari kiamat, ya, ya, atas kehendakku. Nah, ini juga para jamaah sekalian, ya, bahwasannya, ya, ada beberapa tafsir ulama, ya, tentang hadis ini, ya. Amal soleh kita, ya, tidak bisa menjadikan standar kita untuk masuk surga. Paham, ya, para jamaah sekalian, ya? Misalkan, ya, kita punya apa namanya, standar untuk masuk surga yang minimal amalnya sekian. Nah, maka seluruh makhluk di bumi ini, ya, tidak akan bisa mencapai hal tersebut, mencapai minimal amal soleh kita untuk masuk surga. Tidak akan bisa tercapai. Ya. Bahkan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bahkan engkau, wahai Rasulullah, Rasulullah SAW berkata, ya, bahkan amalku tidak bisa mencapai, ya, kriteriaku untuk masuk surga. Maka sahabat pun panik. Mereka bertanya, lantas bagaimana kita bisa masuk surga dengan amal soleh kita? Nah, kata Rasulullah SAW, ya, Allah akan berkehendak kepada siapapun yang terus-menerus berjuang di amal solehnya, walaupun ia tahu perbuatan dosanya akan lebih banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehendaknya, hambanya yang masuk surga, ya, seakan-akan, ya, tidak mengira, ya. Nah, mungkin, ya, ada A, ya, fulan A yang hidup di dunia, ya. Nah, yang amal solehnya terlihat sedikit, ya, namun ternyata hatinya benar-benar hati yang murni dan baik. Siapa tahu ia yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surga yang bahkan kedudukannya tinggi. Namun ketika ada fulan B misalkan terlihat di dunia sebagai orang yang soleh, amal solehnya terlihat banyak, ya, bahkan mayoritas manusia pun memujinya. Namun ketika di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, ia harus, ya, dibersihkan dahulu di api neraka. Karena mungkin perbuatan-perbuatannya, ya, hanya sedikit yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah min dzalik. Inilah berkaitan dengan inamal a'malu bin, ya, sesungguhnya hasil atau hitungan amal itu tergantung dari niat seseorang tersebut. Tidak peduli, ya, yang ia keluarkan kecil atau besar,
maka ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, amal tersebut terlihat kecil atau besar atas niat perbuatan orang tersebut, ya, bukan atas apa yang ia keluarkan. Maka inilah ya para jamaah sekalian, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah ya argumen dari surga dan juga neraka. Ya. Jadi bukan hanya orang fakir dan lemah saja yang bisa masuk surga, dan, ya, dan juga sebaliknya. Ya. Bukan hanya orang sombong dan juga membanggakan diri saja yang bisa masuk neraka. Ya. Hamba-hamba yang lain juga bisa masuk neraka kata Allah. Dan juga yang lain juga bisa masuk surga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadis 555 ya, dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Ia berkata, ya, para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah menjelek-jelekan, tidak pernah mencaci maki, ya, mengolok-olok. Mereka saling membaca syair di majlis mereka dan menceritakan ya, di masa-masa jahiliyah. Apabila salah seorang di antara mereka dikehendaki untuk melaksanakan perintah Allah, ya, nah inilah ya sebagai uh, keutamaan bagi mereka. Ya. Maka berputarlah bola mata mereka seolah-olah ya mereka mendapat suatu keutamaan. Ya. Inilah yang waktu para sahabat itu benar-benar ya mereka itu mendapatkan celah ya atau celah dalam beramal soleh itu ya, walaupun sedikit mereka sangat senang ya seakan-akan ya, bola matanya itu berputar ya saking senangnya ya ketika mereka menemui suatu ya celah amal ya walaupun hanya sekecil apapun bentuk amal tersebut ya kalau ia bisa menggampainya meraihnya itu bentuk dari keutamaan bagi para sahabat ya. Nah, diriwayatkan ya dari hadis ya, takrir ya mana Umar ya radhiyallahu anhu melihat para sahabat ya ketika ya, dibangunnya Masjid Nabawi ya. Nah, para sahabat ya itulah pertama kali para sahabat bersolat berjamaah di masjid yang mana pada tahun 1 Hijriah diwajibkan para lelaki untuk bersolat di masjid ya. Nah, dan dilihat dari para sahabat ya mereka ya bahkan ketika qomat dikumandangkan mereka berebut ya, untuk mendapatkan soft pertama ya karena keutamaan sangat besar. Nah inilah ya sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat ya atau bahkan kaum muslimin ya, meninggalkan soft ya pertama kemudian ya memulai aktivitas dengan bacaan basmalah ya mendapatkan kenikmatan dan juga rezeki dari Allah pertolongan Allah dengan membaca alhamdulillah dan seterusnya. Nah, inilah yang tidak diajarkan ya kaum muslimin zaman sekarang. Maka kita ya sebagai uh, seorang muslim yang hakiki ya bagi diri kita juga untuk keluarga kita kita mulai praktekkan ya baca bismillah alhamdulillah ya terusnya untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita bagi untuk yang lagi mendidik anak kecil ya lagi masa pertumbuhan ya biasakanlah anak-anak untuk memulai sesuatu dengan bismillah apalagi seperti makan minum ya atau misalkan hal yang lain ya seperti mengerjakan soal ya belajar ya kemudian ya bertemu orang lain ya. Ajarkanlah akhlak-akhlak Islamiyah yang pertama dari ucapan kemudian bersikap dan seterusnya. Inilah ya bagaimana yang dipraktekkan oleh para sahabat. Dan tentu Rasulullah SAW ya sangat senang ya ketika umatnya ya yang dulu ia perjuangkan dengan nyawanya ya memperhatikan akhlak Islamiyah ya karena ini pertama kali yang Rasulullah SAW praktekkan ketika di Makkah ya karena pada saat di Makkah para sahabat itu yang hanya belasan orang ya nah, terlihat dari hijrahnya ke Habasyah ya kaum muslimin ini hanya 15 orang ya dan mereka itu ya berjuang bersama Rasulullah SAW membangun Islam ya selama 3 tahun ya di Baitul Arqam kemudian masuklah setelah itu ya Hamzah dan juga Umar bin Khattab
bertambahlah kaum muslimin sampai akhirnya di tahun 10 kenabian, ya, kaum muslimin itu bertambah, ya, ketika hijrah ke Habasyah yang kedua kali, total kaum muslimin itu 84, ya, yang hijrah. Nah, itu belum bersama, ya, para sahabat yang tinggal di kota Mekah, yang bisa diperkirakan hampir 100. Nah, pun bertambah lagi terus-menerus kaum muslimin sampai akhirnya mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah. Maka banyaklah turun syariat kewajiban bagi kaum muslimin di kota Madinah, ya, karena sudah bisa mempraktekkan syariat Islam lebih leluasa, ya, seperti sholat berjamaah, ya, yang mana sholat disyariatkan atau turun syariat sholat itu saat Isra Mi'raj tahun 10 kenabian, ya, atau 3 tahun sebelum Hijriah. Namun mereka belum bisa melaksanakan secara jamaah di uh, Ka'bah, ya. Mereka, ya, sholat itu masih sulit, ya. Hanya beberapa sahabat saja yang berani sholat di depan Ka'bah seperti Abu Bakar, Umar, ya, Hamzah, Rasulullah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib dan lain-lainnya, ya. Kalau seperti yang Bilal, kemudian Amr bin Yasir, yang kedua orang itu dibunuh, ya tentu tidak bisa melakukan hal tersebut. Inilah kenikmatan yang kita rasakan, ya, para jamaah sekalian, yang mana kita harus syukuri dan terus-menerus memegang syariat Islam, ya. Nah, walaupun mungkin kita nggak bisa melakukan amal soleh yang begitu banyak, ya, namun hanya kita pertahankanlah amal soleh kita satu atau dua, konsistenkanlah. Itu bentuk kita menjadikan itu amal soleh yang jariah lah, terus menerus kita lakukan, ya. Seakan-akan kalau kita tidak melakukan ada satu hal yang kosong pada hari tersebut. Ini juga bentuk dedikasi kita pada perjuangannya Rasulullah SAW untuk memperjuangkan syariat Islam, ya, yang mana nikmatnya kita rasakan sampai sekarang, ya. Hmm. Kemudian kita lanjut ke hadis selanjutnya, ya, di hadis 556, ya, dari sahabat Abu Hurairah kembali, ya, bahwasanya ada seseorang yang, ya, rupawan, ya, datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, aku sangat menyenangi keindahan dan aku berikan sebagaimana yang engkau saksikan. Jadi, ya, seakan-akan ia senang mempunyai fisik yang rupawan. Dan aku tidak senang jika ada orang yang melebih-lebihkan dalam pujian, ya. Hmm. Apakah hal tersebut termasuk sombong? Maka Rasul, di sini yang maksud melebih-lebihkan, ya, yaitu maksudnya adalah uh, di hadis ini, ya, seperti berhias, ya. Hmm. Dan aku tidak senang ketika dalam sendal saja harus sendal yang bagus, ya. Pakaian harus dari sutra dan seterusnya. Apakah hal tersebut merupakan hal yang sombong? Nah, jadi di satu sisi, ya, pria tersebut, ya, dia senang mempunyai, ya, fisik yang bagus. Namun di sisi lain dia tidak senang untuk apa namanya, bermegah-megahan loh, atau berias diri gitu. Maka orang tersebut bertanya, apakah hal tersebut aku tetap menjadi orang yang sombong? Maka kata Rasulullah SAW, ya tidak. Tetapi yang dimaksud orang yang sombong itu adalah Raddul Haq, ya, menolak kebenaran, wagon tunas, dan juga meremehkan, ya, atau merendahkan manusia. Nah, jadi kalau kita para jamaah ini pelajaran, ya, kalau kita senang dengan diri kita, ya, mungkin karena kita diberikan fisik yang bagus atau kita bisa menjaga fisik kita, ya, dengan baik, ya, kita misalkan punya rezeki yang terpenuhi atau lebih dari cukup, mungkin kita senang dengan hal tersebut, ya, maka itu tidak masalah, ya. Bahkan, ya, seperti sahabat Utsman radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan beliau, ya, bahkan sebelum masuk Islam, ya, ia selalu menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Namun hal tersebut bukan berarti ia sombong, ya. Nah, karena hakikat kesombongan adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia. Jadi
Nggak semua manusia, nggak semua orang yang berhias ya atau memakai pakaian yang bagus setiap harinya berarti ia sombong, tidak. Karena kesombongan itu sebetulnya adalah menolak kebenaran apa yang datang kepadanya, kemudian meremehkan manusia apalagi yang di bawahnya ya. Ini bentuk dari sombongan. Yang mana ya kalau kita hanya sekecil debu ya, bahkan lebih kecil lagi di mata Allah kita ini. Ya. Kemudian apa yang patut kita sombongkan? Padahal apapun yang kita miliki, bahkan di depan mata kita ini ya, para jemaah sekalian, ya, fasilitas yang kita pakai, ya, seperti dalam pelajaran ini, kelas ini, ya, device atau yang saya pakai ini, ya, saya bisa berbicara, ya, semua itu hanya titipan dari Allah. Kalau detik ini pun Allah ingin memutus rezeki itu pun bisa. Terus atas dasar apa kita bisa untuk bersombong pada diri kita? Inilah ya pelajaran bagi diri kita. Ya. Gak ada yang pantas kita sombongkan dari diri kita. Apapun itu. Maka jadikanlah diri kita seperti para sahabat. Ya, mereka itu Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bahkan Rasulullah SAW, ya, yang mana kedudukannya di mata para sahabat, ya, mereka itu sangat mulia. Ya. Amal solehnya banyak dicontoh, bahkan banyak ayat-ayat turun dari perbuatan mereka, perilaku mereka, namun mereka tidak pernah sekalipun bersikap sombong. Bahkan ya orang yang sekeras Umar pun ya tidak pernah menyombongkan dirinya kepada sahabat yang lain. Ya. Orang sekaya Utsman bin Affan tidak pernah merendahkan sahabat-sahabat yang lain. Itulah para sahabat ya. Dan masih banyak ya, seperti Ali bin Abi Thalib ya, yang mana keturunannya salah satu ya nasab yang mulia di mata pembesar Quraisy ya, punya fisik yang bagus, tapi dia tidak pernah menyombongkan dirinya atau merendahkan orang lain. Bahkan kepada yang sahabat yang pernah menentangnya yaitu Muawiyah ya, tidak pernah ya Ali bin Abi Thalib merendahkan ya, sahabat Muawiyah di mata sahabat yang lain. Inilah sifat yang patut kita contoh ya. Selanjut ya, hadis selanjutnya ya, dari sahabat Amr bin Shu'aib ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda ya, orang yang sombong atau takabur ya, kelak nanti di hari akhir akan dikumpulkan bagaikan semut-semut yang berbentuk manusia. Banyak ya. Jadi orang yang sombong itu watak, salah satu watak yang banyak terselimuti oleh manusia atau banyak manusia yang berwatak sombong. Mereka diliputi dengan rasa hina. Jadi segala arah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka nanti di padang mahsyar itu dengan keadaan yang hina. Banyak ya para jamaah sekalian hadis-hadis tentang kondisi ya hamba Allah ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, banyak ya, dari yang lehernya tinggi, ya, dari yang tersenyum, ya, dari yang mukanya bermuka masam dan seterusnya. Maka untuk orang-orang yang hamba Allah yang bersikap takabur, yang mana sikap ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mereka nanti dikumpulkan di padang mahsyar dengan keadaan hina. Dan nanti setelahnya akan digiring ke ya penjara yang bernama Jahanam, ya, nah, yang di neraka Jahanam yang bernama Bulas. Nah, ini hadisnya Hasan ya, bisa dipercaya. Nanti ada penjara di dalam neraka Jahanam, ya. Nah, jadi siksanya itu ya seperti di penjara neraka Jahanam yang bernama Bulas. Di atasnya, ya di atas penjara tersebut, ya ada sebagai bara api, ya, seakan-akan dipanggang ya, orang tersebut ya, yang di dalamnya itu, ya, dengan api neraka Jahanam. Ya. Nah, dan mereka diberi minum dengan ampasnya, ya, atau bekas pembakaran bara tersebut menjadi minuman bagi ya penghuni penjara-penjara itu. Ya. Seakan-akan ya seperti lumpur-lumpur yang beracun. Alhamdulillah ya. Nah, inilah bentuk salah satu azab bagi orang-orang yang sombong. Ya. Hmm.
salah satu sikap durhaka ya. Kenapa durhaka? Ya karena nggak mungkin sikap ini dimiliki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tersebut hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalian bersikap seperti ya Allah? Ya, itu sikap takabur. Ya. Kalau misalkan ada beberapa sikap ya atau sifat dari sifat-sifat Allah ya seperti ya al-ghadab ya. Allah itu bisa marah juga. Ya. Kemudian uh, ada sikap rahmat ya. Nah, sikap rahmat itu bisa disifati atau bisa dimiliki oleh manusia ya. Karena kita bisa memberikan kasih sayang kepada orang lain. Ya, sikap kodok ya, banyak dimiliki oleh manusia juga. Ya, bahkan para sahabat pun ya beberapa kali masih marah ya. Namun sikap takabur ya salah satu sikap yang hanya boleh dimiliki oleh Allah. Ya. Tidak ada makhluk di bumi ini dari awal diciptakannya Nabi Adam sampai ya manusia terakhir yaitu ya uh, kaumnya Imam Mahdi yang nanti beserta diberi tunjuk oleh Nabi Isa alaihissalam ya tidak ada satu makhluk pun yang boleh bersikap sombong. Nah, maka inilah bentuk dari durhakanya para manusia ya, yang mana banyak manusia bersikap sombong. Ya. Inilah bentuk azabnya yaitu ya nanti ia akan dimasukkan penjara di neraka jahanam yang bernama bulas. Ya. Nah, dan di atas penjara bulas-bulas ini ya ada bara api yang seakan-akan memanggang mereka yang nanti ya bekas panggangannya itu ya bekas bara api tersebut ya menjadi minuman bagi penghuninya ya. Yang mana ya bentuknya seperti lumpur-lumpur beracun. Alhamdulillah min dari ini peringatan ya bagi kaum muslimin terutama bagi kita ya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi sikap takabur atau sombong. Sampai hadis 557 para jemaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Karena setelahnya kita akan menghadapi sikap yang lain ya, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, Ya. bertanya sedikit tentang kita sering sekali di dalam kehidupan sehari-hari itu bertemu dengan orang-orang yang sibuk mengejar-mengejar amal. Jadi Ya. amal-amal yang telah ditulis apa saja jenisnya itu dikejar sedemikian rupa. Itu bagaimana konsepnya seperti itu, Ustaz? Ada dua sisi ya Om ya dalam mengajar amal ya. Jadi ya seperti yang Anda sebutkan ya. Nah, jadi amalan yang kita kejar ya, baik kecil maupun besar, pastikan kita bisa konsisten dalam amalan tersebut. Ya, atau di sisi lain ya, kalau amalannya sesekali ya, hmm, seperti kita berinfak atau menolong orang lain, pastikan kita ikhlas dalam beramal. Itu yang paling penting. Nggak peduli berapa besar yang kita keluarkan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat material. Ya. Allah Subhanahu melihat niatnya. Maka lakukanlah amal yang sekiranya kita bisa konsisten dan ikhlas. Ya. Itulah ya. Amal-amal yang patut dikejar. Nah, kalau amalan yang kita tahu kita nggak bisa ikhlas dalam hal tersebut, jangan dikejar, Om. Kenapa jangan dikejar? Takutnya malah menjadi dengki dalam diri kita. Paham ya? Kadang ada amal yang kita kejar, ya, untuk menolong orang lain misalkan, atau untuk uh, kita kejar untuk dilihat orang lain misalkan seperti itu. Ya, itu malah bumerang bagi diri kita sendiri. Ya. Kalau sekiranya kita nggak bisa um, melakukan amalan tersebut atau bahkan memaksakan diri kita, ya maka jangan dikejar. Ya. Jangan harus kita lakukan hal tersebut ya. Kalau kita tahu kita nggak mampu, ya karena mungkin kita kurang, misalkan harta yang kita miliki kurang, atau mungkin kemampuan yang kita miliki tidak ada, ya jangan dikejar dengan memaksa
ya cukup membantu sekiranya, ya. Bahkan dengan doa pun bisa jadi doa yang kita lantunkan dengan keikhlasan kita itu lebih membantu daripada orang yang eh, mengejar amal, ya, namun keikhlasannya masih dipertanyakan. Nah, jadi itu ya, prioritas mengejar amal ya. Carilah amal soleh, ini dua kewajiban ya. Kalau wajib harus kita tunaikan, harus kita paksakan. Namun kalau amal soleh yang bentuk sunnah, carilah amalan sunnah ya, yang sekiranya kita bisa lakukan dengan ikhlas itu ya. Kalau untuk amal soleh ya, gitu Om ya, insya Allah ya. Insya Allah. Baik, Ustadz. Barakallahu fiik. Ya. Jadi seperti yang Rasulullah SAW, hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, ya, nanti ketika syafaatnya Rasulullah SAW dipakai untuk membuka pintu surga, ya, karena setiap Rasul itu diberi syafaat atau diberi peluang untuk memberi syafaat kepada umatnya. Dan semua Rasul atau semua Nabi itu telah memakai syafaatnya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyimpan. Nah, ini saking sayangnya Rasul kepada kita ya. Dia sampai berpikir panjang untuk menyimpan syafaatnya dia, doanya dia, untuk nanti di padang mahsyar. Ya. Nah, inilah keutamaan Rasulullah, ya, yang menyimpan doanya, ya, atau syafaatnya, ya, yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ia simpan, ya, bukan untuk di dunia ini, namun setelah nanti diwafatkan hari kiamat ya, dari mulai padang mahsyar ya ada syafaatul uzma, ya, kemudian ya ada syafaatu, ya, fathul babal jannah, ya, syafaat pembuka pintu surga. Nah, setelah dibuka pintu surga itu para jemaah sekalian, ya, Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabatnya, yang mana para sahabat yang mengeluh, ya, yang duafa mengeluh, yang fakir mengeluh, ya, kita nggak bisa beramal seperti sahabat-sahabat yang mempunyai harta lebih. Ya, mereka mengeluh, ya, kita nggak bisa sedekah, kita nggak bisa ini. Rasulullah SAW menyampaikan, ya, sedekah itu bukan hanya dengan harta. Dan kalian harus ketahui, pintu surga itu bermacam-macam sesuai dengan perbuatan amal kita. Maka manakah perbuatan amal kita yang sering kita lakukan, itu dia pintu surga kita. Nah, maka jadikanlah satu amalan itu menjadi ciri khas kita, sehingga nanti kita masuk surga dengan perbuatan amal tersebut. Ada orang mungkin nggak kuat puasa karena fisiknya lemah, atau dia punya suatu penyakit. Ya. Nah, maka limpahkanlah di amal yang lain. Kalau dia punya harta lebih, seringkanlah sedekah. Mungkin ada orang yang tidak punya harta lebih, ya, namun ia mempunyai fisik yang kuat, maka mungkin ia bisa berpuasa Daud. Yang mana puasa itu tersebut isi Allah, ya, insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Ya. Ya. Ada orang yang tidak punya rezeki fisik kurang, namun punya banyak waktu luang. Ya, maka perbanyaklah sholat, perbanyaklah doa. Ya, hartanya yang tidak punya, ya, kemudian tidak punya waktu, ya, fisik juga lemah, maka ya perbanyaklah doa. Untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk keluarganya, ya, dan yang lain-lainnya ya, sebagai bentuk dari amal soleh, menuntut ilmu, ya, salah satu bentuk jihad pada zaman sekarang, ya. Ya, bagi kepala keluarga mencari nafkah untuk keluarganya itu sodako yang paling besar pada zaman sekarang. Kalau ditanya sodako paling besar apa? Nafkahi keluargamu. Udah. Ketika ya ada seorang kepala keluarga yang soleh dan menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang soleh, oh, nah itulah ya salah satu bentuk pintu surga bagi orang-orang yang soleh. Ya, nanti orang-orang soleh itu akan dipertemukan pada orang-orang yang berilmu. Ya, jadi pintu surganya sama. Semoga kita ya di surga nanti insya Allah para jemaah sekalian ya masuk ke pintu surga melalui amal-amal yang kita uh, rutinkan. Dan kita insya Allah dipertemukan di surganya Allah dengan kedudukan yang tinggi. Amin ya rabbal alamin.
termasuk mungkin satu hadis lagi ya, tentang eh, tanggapan terhadap orang-orang yang berbuat zalim ya. Salah satu sikap yang dicela dalam Islam adalah perbuatan zalim. Nah, banyak para jamaah sekalian ya, bahkan nggak cuma zaman sekarang, pada zaman dahulu ya, seperti di pertemuan sebelumnya anak ungkit ada seorang khalifah bernama Hajjaj bin Yusuf ya, itu salah satu khalifah yang terkenal yang mana para ulama berselisih ya, atau ikhtilaf dari para ulama apakah Hajjaj bin Yusuf masih seorang muslim itu sudah dianggap sebagai khawarij ya, karena beberapa sahabat ya, dihukum oleh Hajjaj bin Yusuf ya, atau beberapa kaum muslimin bahkan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf ya. Yang mana beliau itu ya, masih hidup ya, atau kekhalifahannya itu ya sampai cukup lama ya, karena ia masuk khalifah yang keras ya, dan Islam pun pada zaman tersebut kuat, sebetulnya kuat, namun kezaliman dia bagi kaum muslimin terlampau, eh, keterlaluan ya, baik para ulama itu sudah keterlaluan. Nah, seperti dalam hadis ini ya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, kamu harus ya menang terhadap ya yang menzolimimu. Ya. Yang maksud itu ya menang itu bukan hanya fisik ya, maksud kamu harus sabar, ya, harus bisa menanggapi dengan baik ya. Di sisi yang lain ya, kalau dia mau kezolimannya berbentuk fisik, maka tidak apa kita membalas ya. Hmm, tidak masalah ya membalas kezaliman orang yang menzolimi diri kita, tidak masalah ya. Apalagi sampai mengancam nyawa ya. Walaupun hukum di Indonesia mungkin masih abu-abu ya masalah membela diri itu ya, namun kalau dalam Islam kita diperbolehkan untuk membela diri, apalagi sampai mengancam nyawa, karena salah satu darah yang halal itu adalah darah orang yang ya, nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain, dan ya, nah, kalau dia ingin membunuh kita maka seakan darahnya pun ya halal untuk kita bunuh ya, karena dia ingin membunuh kita ya. Nah, itu adalah bentuk kezaliman. Sampai hadis 558 para jamaah sekalian, ada yang ingin tanyakan ya, tentang bab kezaliman ya, atau kita boleh membela diri kita ya ketika orang lain ingin membuat zolim ya, berbuat zolim kepada diri kita. Kalau sudah cukup insya Allah ya. Insya Allah sudah cukup ya para jamaah sekalian. Cukup insya Allah Ustaz. Cukup insya Allah. Oke, mungkin tahun pagi hari ini cukupkan sampai hadis 558 ya, yang mana insya Allah nanti kita lanjutkan ya di minggu depan ya, di hari Senin kembali ya, dengan jam yang sama ya yang telah dimajukan ya pada jam 6 pagi ya, kita lanjutkan ke bab selanjutnya ya, yang mana pada bab hari ini, pertemuan pagi ini kita bahas tentang perbuatan-perbuatan yang dicela oleh Allah, yaitu kesombongan. Nanti kita lanjut dengan ya, akhlak Islamiyah yang lain. Insya Allah kalau cukup ya kita tutup pertemuan pagi hari ini yang insya Allah ya, ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga pemberat amal soleh kita fi yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita Amin ya dipertemukan Rabbal ya Alamin. oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan dosa-dosa kita diampuni. Amin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Meminta maaf bila ada kekurangan atau hal yang terluput ya. Barakallahu fikum ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma rabbana wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa anta asyhadu an la astaghfiruka ilaha illa anta wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah rabbil alamin ya. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, wa Jazakallah barakallah. khairan. Barakallahu Ya, fiik wa Ustaz. yaqium. Jazakallah khairan. Ya, wa yaqium. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.